Bab 9, tidak bisa berbuat apa-apa. Sudah 1 bulan berlalu setelah perceraian Dirga dan Ayumi, kini hari-harinya dijalankan dengan bekerja di perusahaan lain sebagai karyawan biasa. Mereka sekarang tidak tinggal di apartemen melainkan sudah membeli rumah dari hasil tabungan mereka berdua. Itu pun Aruna terpaksa mengeluarkan uangnya karena dia tidak ingin mengontrak apalagi kontrakan itu kecil. Saat ini Dirga sudah pulang kerja pada sore hari, rasa lapar dan haus sangat mendominasinya, apalagi dia harus mengirit untuk mengeluarkan uang karena tuntutan sehari-hari apalagi istrinya tidak pernah memasak selama ini membuat mereka semakin boros karena terus membeli makanan di luar. Dirga sudah meminta Aruna untuk belajar memasak tapi wanita itu seakan tidak mempedulikannya seperti sekarang ini. Saat dia memasuki rumahnya yang terbilang cukup besar sangat tak enak bila dipandang mata. Barang-barang berserakan bahkan dia dapat merasa banyak debu menempel di kakinya dan juga cucian piring serta baju tidak ada sama sekali wanita itu kerjakan. Pria itu segera beranjak mengambil air minum, saat ini dia begitu haus kemudian mencari keberadaan sang istri yang entah kemana. Dia beranjak dari sana menuju ke kamarnya, saat kamar itu terbuka keadaan tak kalah berantakan membuat kepala Dirga pusing, pandangannya dibawa ke atas tempat tidur, di sana sudah ada Aruna yang tengah bersandar sambil memainkan ponselnya bahkan tidak sadar akan kehadiran Dirga yang sejak tadi melihatnya. Helaan nafas keluar dari mulut pria itu berulang kali dan menghampiri sang istri yang asik bermain ponsel sambil tertawa cekikikan. "Sayang," panggil Dirga dengan lembut membuat Aruna menoleh dan langsung melepaskan ponselnya. "Mas, dari tadi Mas pulang?" tanya Aruna berdiri dari duduknya dan menyambut kedatangan sang suami. "Belum terlalu lama," jawabnya mencium kening Aruna dengan lembut. Walaupun rumah tampak berantakan tapi dia bahagia karena istrinya selalu tampil cantik ketika dia pulang kerja. "Kamu abis keluar?" tanyanya menatap sekeliling melihat pakaian berserakan. "Gak kemana-mana kok, memangnya kenapa? Tumben kamu nanya begitu?" tanya Aruna dengan kening berkerut. "Tapi kenapa rumah Mas berantakan sayang? Lihatlah bahkan piring kotor bekas makan kita kemarin masih ada." Jawab Dirga masih dengan nada lembut karena tidak ingin menyakiti hati Aruna. Seketika hati wanita itu kesal, perasaan tidak enak tiba-tiba hadir menghampirinya apalagi mendengar ucapan suaminya. "Kamu kok gitu sih Mas, kalau mau rumah bersih ya sewa pematung dong. Aku tidak mau mengotori tanganku hanya untuk membersihkan rumah ini apalagi rumahnya besar. Bisa-bisa encok aku tuh," balas Aruna dengan kesal bahkan dapat dilihat dengan wajahnya yang mulai memerah. "Bukan begitu maksudku Aruna, setidaknya kamu cucilah piring kotor atau bersihkan kamar. Lihatlah semuanya berserakan. Cobalah untuk belajar membereskan rumah. Kita ini sudah menikah dan keadaan kita sekarang sangat berbeda dengan dulu. Aku tidak mampu menyewa pembantu apalagi kamu juga banyak maunya dan membeli barang-barang tidak penting, berhematlah sedikit sampai keadaan bias stabil." Terang Dirga menatap Aruna dengan wajah sedih yang diperlihatkan wanita itu. Dirga menghela nafasnya kemudian duduk di sisi ranjang meraup wajahnya frustasi. Ingatannya kembali pada Ayumi mantan istrinya. Ayumi selalu membersihkan rumah mereka bahkan tak terlihat debu sekalipun, cucian piring dan juga pakaian tak pernah dia lihat bertumpuk seperti ini, padahal di rumah mereka juga tidak ada pembantu dan semuanya dikerjakan oleh mantan istrinya itu tanpa mengeluh sedikit pun selama 2 tahun lamanya. Sekarang lihatlah baru 1 bulan dia hidup bersama orang yang paling dia cintai, hidupnya seberantakan ini bahkan dia diharuskan turun tangan untuk membersihkan rumah padahal dia sudah lelah bekerja seharian di luar sana dan saat pulang rumah rasa lelahnya bertambah melihat semua tak beraturan. "Gimana mau irit sih Mas,
kamu tahu sendiri kan kalau aku nggak tahu apa-apa mengenai memasak, mencuci dan membersihkan rumah. Aku tidak ingin kuku-kukuku jadi rusak gara-gara mengerjakan semuanya. Dirga kembali meraup wajahnya secara kasar, dia tidak bisa berbuat apa-apa, ini susah menjadi resikonya karena telah memilih Aruna wanita yang dicintainya. Ayo mas kita makan, aku sudah sediakan makanan untuk kamu. Ajak Aruna ketika Dirga sudah selesai mandi. Dengan hati yang senang pria itu langsung merangkul pinggang sang istri dan berjalan bersama menuju ke meja makan. Kamu yang masak semua ini sayang? Tanyanya dengan senyum cerah, karena melihat hidangan yang begitu lezat tertata di atas meja makan. Gak lah mas, kamu tahu sendiri kan aku gak pandai masak. Semua ini aku beli di restoran. Jawab Aruna santai kemudian duduk dan mengambil piring mengisi makanan untuk dirinya sendiri. Arga dibuat tercengang akan jawaban sang istri yang sungguh di luar nalarnya, padahal dia sudah senang jika istrinya memang memasak tapi ternyata kenyataan tak sesuai ekspektasinya. Pria itu mental sekeliling, bahkan piring kotor masih saja berserakan di wastafel. Mungkin saja piring itu sudah berumur atau tidak berulat. Kamu tidak mengambilkan aku sayang? Tanyanya masih dengan suara lembut, dia mencoba menurunkan egonya dan meredam emosinya agar tidak meledak. Kalau Mas Dirga mau makan tinggal ambil saja. Jangan apa-apa harus diambilkan. Aku tuh lapar mas jadi tidak ada waktu untuk melayani kamu lagi, kesalnya Denga terus melanjutkan makannya. Lagi-lagi pria itu terus menghela nafas, entah kenapa di saat seperti ini dia teringat kembali dengan mantan istrinya yang setiap saat selalu melayaninya dengan baik walaupun responnya terhadap Ayumi begitu datar. Karena sudah koar Dirga langsung mengambil piring dan mengisinya dengan makanan yang cukup banyak. Cobalah untuk belajar memasak Aruna, atau tidak ikutlah kursus aku ingin merasakan juga masakanmu, ucap Dirga di sela makannya. Wanita itu terlihat kesal dan langsung menghentikan makannya, suara dentingan sendok begitu keras mengenai meja. Aku tidak pernah akan melakukan pekerjaan rumah mas, jadi jangan pernah berharap akan merasakan masakanku. Rencananya juga aku ingin bekerja. Balas Aruna menatap Dirga. Kerja? Untuk apa kamu bekerja? Aku masih sanggup untuk menafkahimu. Kamu kira aku nggak bosen apa di rumah terus, apalagi sendirian? Kamu pulang jika sudah sore atau kadang tengah maka karena lembur. Aku bosan tahu mas nggak ada teman ngobrol sama sekali, jawab Aruna dengan wajah sedih. Dirga terdiam sesaat, jika Aruna bekerja terus siapa yang mengurus rumah mereka? Tidak bekerja saja rumah seberantakan begini apalagi jika istrinya bekerja mungkin rumah mereka akan berhantu. Dan juga dia tidak ingin kecantikan sang istri dinikmati oleh orang lain maka dari itu dia melarang keras istrinya untuk bekerja. Kalau aku kerja kita bisa menyewa pembantu mas, kita bisa patungan untuk membayarnya. Lanjutnya lagi berusaha membujuk Dirga. Kalau aku nggak izinin. Tanya Dirga, kenapa sih mas? Aku juga nggak selingkuh kok dan selalu setia sama kamu. Aku hanya ingin bekerja agar ekonomi kita tidak terus-menerus seperti ini. Aku ingin membantumu kamu mas agar tidak terlalu terbebani. Jawab Aruna langsung menyudahi makannya. Sejujurnya dia merasa kecewa jika Dirga harus melarangnya. Pria itu langsung bangkit dari duduknya dan memeluk sang istri yang tampak begitu sedih. Walaupun Aruna sering melawannya sekarang tapi dia tetap mencintai wanita itu. Maafkan aku sayang karena belum bisa membahagiakan kamu setelah kita menikah, ucapnya mengelus pucuk kepala sang istri. Dia begitu merasa bersalah karena tidak dapat membahagiakan orang yang dicintainya. Jadi boleh mas aku bekerja? Nanti aku pikirkan dulu ya. Kamu sabar dulu. Jawabnya membuat Aruna hanya mengangguk pasrah saja.
Setelah makan akhirnya mereka segera masuk ke dalam kamar layaknya sepasang pengantin baru mereka melakukan hubungan suami istri bahkan menghabiskan beberapa ronde hingga Aruna kini sudah tertidur pulas. Ting! Suara pesan notifikasi masuk ke dalam ponsel Dirga. Pria itu segera meraih ponselnya dan melihat siapa yang mengirimkan pesan padanya saat tengah malam. Otakmu sudah koslet ga? Kok bisa wanita speak bidadari kayak Ayumi kamu lepas sih dan malah nikah sama Aruna lagi? Pesan itu berasal dari temannya yang memang sudah mengenalnya. Kamu nggak kapok pernah diselingkuhi Aruna? Selingkuh itu penyakit ga? Jangan pernah macam-macam dan jangan pernah menyesal karena melepaskan Ayumi demi menikah dengan Aruna. Dulu, memang Aruna pernah selingkuh darinya ketika awal-awal dia menikahi Ayumi. Tapi Aruna sudah menjelaskan jika dia kalut dan sedih karena Dirga menikah dengan wanita yang telah dijodohkannya membuatnya terpaksa selingkuh karena dia butuh pelarian saat itu. Tapi semuanya sudah berlalu dan Dirga memakluminya apalagi mereka saling mencintai jadi mengira jika Aruna memang hanya membutuhkan pelarian. Apa maksudmu Wulan? Semuanya sudah berlalu dan Aruna sudah menjelaskan semuanya jika dia hanya butuh pelarian saja. Terserah kamu Kahga, aku cuma mengingatkan saja. Orang bucin memang sudah dinasehatin. Semoga langgeng sampai kakek nenek. Dirga menoleh ke arah Aruna yang sedang tertidur pulas di bawah selimut. Pria itu mencoba menghilangkan prasangka buruk yang sudah memasuki pikirannya. Dia selalu berdoa jika rumah tangganya kali ini sampai maut memisahkan. Bersambung.